Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai modul 6 bab 1 dengan materi pokok pikiran. Kira-kira pokok pikiran itu apa sih? Nah, pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut dengan pikiran utama, gagasan utama, atau biasa juga disebut dengan gagasan pokok. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan agar kita dapat memahami isi teks atau bacaan diantaranya. Yang pertama, bacalah dengan seksama teks secara keseluruhan. Kemudian, catatlah hal-hal penting yang kalian temukan. Lalu temukan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf tersebut. Lalu yang keempat, temukan pokok pikiran keseluruhan bacaan. Nah, poin selanjutnya mengenai identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan, secara lisan, tulis, serta gambar. Adapun langkah mengidentifikasi pokok pikiran diantaranya, yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan cara cermat. Kemudian, jika paragraf tersebut non-fiksi, cermatilah kalimat pertama dan akhir. Kemudian, lihat pengembangannya cenderung mengikuti bagian yang mana. Lalu yang ketiga, jika paragraf fiksi, cermatilah setiap paragraf yang ada karena biasa jadi itu adalah paragraf naratifnya. Kemudian jika kalimatnya sudah ditemukan, silakan Anda mengambil ide pokok yang ada di dalamnya. Oke, kemudian ini ada letak pokok pikiran paragraf, terdiri dari 3, yaitu di awal, di akhir, dan di awal serta akhir. Jadi pada pokok pikiran yang terletak pada di bagian awal, itu umumnya mengandung pernyataan yang bersifat umum, pernyataan yang masih memerlukan pengembangan dan penjelasan. Kemudian letak pokok pikiran di akhir paragraf itu terletak tentunya di bagian akhir ya, dan umumnya itu merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang dikemukakan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Sedangkan pokok pikiran yang berada di awal dan di akhir paragraf itu sebenarnya merupakan ulangan dari ide pokok di bagian awal paragraf, hanya seringnya itu bentuk kalimat dan kata-katanya berbeda. Nah, kalimat-kalimat lainnya di antaranya kedua ide pokok itu merupakan pengembangan ide pokok yang mana menjelaskan apa yang dikemukakan pada ide pokok tersebut. Jadi, alur pikirannya itu bersifat deduktif dan induktif. Nah, deduktif itu berada di awal paragraf, sedangkan induktif itu berada di akhir paragraf. Nah, ini terdapat contoh pokok pikiran yang berada di awal dan akhir paragraf, di mana di awal dan di akhir paragraf tersebut sudah tercantumkan ide pokoknya. Selain itu, menemukan kalimat topik pada setiap paragraf itu dapat disiasati dengan mengetahui jenis paragraf yang sedang dibaca. Nah, di antara jenis paragraf adalah paragraf narasi atau cerita, paragraf deskripsi atau penjabaran, kemudian paragraf kausalitas atau sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah disediakan latihan di mana link draft tersebut sudah tersedia bacaan, yakni berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Kemudian dari bacaan tersebut tentukan pokok pikiran masing-masing alinea, lalu temukan bacaan keseluruhan dan laporkan hasil kepada guru atau pendidik. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, di mana tadi kita sudah membahas mengenai pokok pikiran. Dan pokok pikiran itu bisa ada di 3 letak, yaitu di awal, di akhir, dan di awal serta akhir. Jadi jangan salah membedakan ya antara pokok pikiran di awal, kemudian pokok pikiran di akhir, dan pokok pikiran di awal dan di akhir. Gimana, mudah bukan? Oke, cukup sekian dari saya. See you and bye-bye.